A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya, saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Man Peci Channel. Bagi lur, kita berdoa dulu, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, dan juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, kita lanjut tentang keberadaan beliau yang video saya kemarin, dari barat ke arah timur, dari timur juga ke arah barat, kan jika itu kan satu tujuan bukan satu tujuan, satu arah, ya kan. Keberadaan beliau lah insya Allah seperti itu, jika memang beliau ada di Pulau Jawa seperti itu. Tapi kemungkinan bisa pun menjadi kemungkinan beliau ada di Sumatera seperti itu lur. Juga saya kemungkinan berada di Kalimantan seperti itu, dan juga kemungkinan berada di Sulawesi, Papua, atau Irian Jaya, atau dimanapun, Bali, Allah a'lam itu loh, nggak ada yang tahu. Tapi yang itu kan nggak masalah, nggak jadi masalah. Yang penting kan jadi dari kita, saudara kita yang ada di Nusantara, ya, dan apalagi beliau nggak mementingkan suatu suku bangsa, suku daerah, itu loh. Nusantara beliau menyayangi kita, orang-orang Nusantara loh. Ya kan, nggak peduli beliau itu seperti apa, yang penting kan sesama muslim atau saudara, ya toh, seperti itu loh beliau itu. Makanya besar kemungkinan memang kemungkinan itu memang ada di Pulau Jawa, tapi enggak kemungkinan juga berada di pulau lain, atau seperti itu. Enggak ada walaupun seorang yang tahu. Tapi dalam sejarah, tapi ya banyak juga sih, hampir sama antara pulau yang lain punya banyak sejarah. Pulau Kalimantan, antara Pulau Sulawesi juga banyak sejarahnya, sejarah perang di zaman kerajaan, ya toh, membela Islam, agama Islam banyak juga, ya toh, di Sulawesi sana. Yang zaman dulu yang masih, ya sejarah banyak yang ditutup-tutupi lah seperti itu. Tapi beliau ini yang apa ya, mempersatukan lah, tanpa mempersatukan yang semula kita cerai-berai, kita mayoritas menjadi seperti seolah-olah minoritas, atau nggak bisa berbuat apa-apa. Banyak ya, kita ini banyak, tapi centang perenang seperti buih di lautan samudra wes. Kawat iso puisi barang, ha? Ya bagaimana lagi, maka memang itu kan kenyataannya. Kita tercerai-berai, ya toh, punya pandangan sendiri-sendiri, pendapat sendiri-sendiri, argumen sendiri-sendiri, hingga nggak ada yang mau mengalah. Ya, suatu pendapat satu yang paling benar dan yang lainnya adalah salah. Pendapat semuanya adalah salah. Itulah kelirunya kita itu. Kita nggak bersatu. Cobalah, ayo cobalah kita bersatu seluruh Nusantara ini. Kalau kita sudah bersatu, orang yang melihat kita bersatu yang nggak senang itu mereka akan ketakutan dulu. Mereka akan ketakutan betulnya. Ya. Oke loh, topiknya, temanya kembali lagi ke sini. Yang apa ya, sebenarnya beliau Satrio Benekit ini orangnya unik atau bagaimana itu loh. Apa yang saya rasakan, beliau itu nggak merasa muda, beliau nggak merasakan muda, juga beliau itu nggak merasakan tua seperti itu loh. Nggak merasa tua atau merasa muda, seolah-olah biasa-biasa saja, antara muda apa ya, tengah-tengah. Tapi itu kan biasanya kita seperti saya atau teman-teman yang lain yang sudah tua kan merasakan hal itu, terutama fisik yang semakin menurun, atau pandangan mata juga semakin menurun atau semakin buram istilahnya, dengan seiring bertambahnya usia, ya kan, seperti itu lur.
cepat capek atau bagaimana, berbeda dengan yang masih muda, ya toh, yang masih kuat tentunya. Tapi bagi beliau ini walaupun usianya sudah katakanlah sudah tua, tapi fisik beliau itu bukan fisik, beliau itu nggak merasakan apa-apa lur, nggak merasakan merasa tua seperti itu, ataupun merasakan serasa seperti terasa muda seperti itu, enggak ya. Rasanya beliau itu nggak ada seperti itu, nggak ada rasa sama sekali, nggak merasakan apa itu rasanya masih muda ataupun sudah tua. Kayaknya nggak pernah tua, kayaknya nggak pernah muda gitu loh beliau ini, aneh ya. Inilah beliau. Jadi beliau itu seimbang loh antara yang jika berbicara dengan yang lain dan lain-lain, maksudnya dengan yang lebih muda bisa, beliau bisa mengimbangi, bahkan juga berbicara dengan yang lebih tua bisa, beliau juga bisa mengimbangi. Makanya itu tadi lur penyebabnya. Penyebab apa? Beliau nggak merasa muda juga nggak merasa tua, kayaknya seperti itu lur. Jarang bukan atau bahkan nggak bisa perasaan itu dimiliki orang lain. Namanya juga soal rasa ya toh, dengan rasa kan nggak pernah bohong, seperti itu lur. Oke lanjut lur, sambil melihat pemandangan dulu santai-santai sambil melihat kemacetan Pasar Turi lur. Pasar legenda yang ada di Pasar Turi, entah tahun berapa itu dibangunnya, lupa ya porek sok lali ambil sejarah daerah itu. Ya beginilah lur, terlalu sibuk memikirkan satu kepingin yang munculnya nggak muncul. Sebetulnya lur saudaraku sebenarnya, perasaan saya itu dengan sampean itu sama. Kapan munculnya gitu loh. Saya juga ingin mengatakan seperti itu, tapi mengatakan kepada siapa? Yang bikin konten ya saya gitu loh. Repotnya itu kan, itulah lur repotnya. Sama lur, saya pengen seperti itu. Banyak pertanyaan dalam hati, kapan? Walaupun saya yang bikin konten, dalam hati ini saya berontak, kapan itu toh. Gak ada yang tahu pasti lur itu loh. Makanya lah, ayolah kita sama-sama bersabar, ya kan? Tidak akan jauh, tapi insya Allah pasti di zaman kita ini lur, di zaman saya, di zaman panjenengan sedoyo gitu loh. Betul, saya anggap dulu, saya menguap dulu lur. Aduh, di bulan puasa seperti memang sering menguap. Besok kan hari Minggu lur, hari libur. Saya ingin total ingin tidur seharian walaupun lemes tambahan. Aduh wis. Ya tentunya bilang dulu ke istri besok libur saya ingin tenang, saya ingin tidur seperti itu ya kan. Tapi kebanyakan tidur nggak gerak, malah sakit semua biasanya seperti itu ya kalau saya. Nah, di bulan puasa hanya tidur itu malah membuat saya sakit semua, tapi ya repot. Jadi lanjut dulu tentang beliau Satria Peningit ini yang beliau nggak punya rasa merasakan beliau itu tua ataupun muda, nggak ada rasa sama itu, rasa itu sama sekali ya kan, nggak ada rasa itu loh. Beliau itu saya mau juga repot, nggak ada nggak punya. Mengistilahkan itu nggak ada loh. Nggak merasa tua, nggak merasa muda. Jiwa muda ya tetap ada mudanya, ya kan. Seolah-olah nggak ada perasaan seperti itulah. Mulai dari beliau lahir hingga sampai tua sekarang ini, beliau juga nggak merasakan muda ataupun tua mungkin seperti itu loh. Itulah bedanya pemimpin akhir zaman dengan pemimpin biasa. Walaupun dengan pemimpin presiden, tapi kan pemimpin biasa.
nggak menyeluruh atau nggak sampai ke seluruh dunia. Nah kalau beliau kan memimpin seluruh dunia ya, itu loh. Oke lanjut dulu, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan yang apa ya, ya bahas tema-tema yang lain lalu ya toh, kita sambil nonton sambil mendengar ujar juga jangan lupa lihat pemandangannya di depan pemandangannya, dan juga jangan lupa subscribe-nya ya toh, tanda lonceng atau bagikan monggo biar semakin ramai lah channel ini loh ya toh, biar kita sama-sama saling membagi lah di satu kolom komentar di sini nanti. Jadi demikian kan kita kolom komentar kita akan dibaca oleh banyak orang lain ya kan, seperti itu. Lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan walaupun saya agak capek lur. Tuh agak capek juga, agak ngantuk seperti inilah ya, beginilah lur. Seperti inilah jika kau punya channel kerjaannya hanya di luaran saja loh, di luar ya seperti inilah, nggak seperti di dalam rumah ya nih, karena kau nyantai.